Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya Widya Sulistiani akan sedikit membahas tentang standarisasi. Mulai dari apa standarisasi yang dipakai, prosesnya, dan juga contohnya. Langsung saja. Standarisasi merupakan suatu proses untuk menentukan suatu standar pada produk agar sesuai dengan spesifikasi yang telah diharapkan. Standarisasi adalah sesuatu yang harus diperhatikan untuk mempertahankan kepercayaan kepada pelanggan. Standarisasi berhubungan dengan kepuasan pelanggan, karena setiap produk yang harus dibuat harus sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Standarisasi yang akan kita bahas yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia, adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis yang dulu disebut dengan Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN, yaitu Badan Standarisasi Nasional. Berikut ini adalah prosedur untuk mendapatkan label SNI. 1. Isi formulir permohonan SPPT SNI. SPPT merupakan sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Langkah pertama, Anda harus mengisi formulir SPPT ini. Pada prosesnya, saat mengisi, Anda akan membutuhkan beberapa dokumen sebagai lampiran, yaitu yang pertama, fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001/2000 yang dilegalisasi. Sertifikat ini bisa didapatkan di Lembaga Sertifikat Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional, yaitu KAN. Yang kedua, sertifikat dari LSSM negeri asal produk yang sudah punya perjanjian saling pengakuan dengan KAN. Ini jika produk tersebut adalah produk impor yang berasal dari luar negeri. Prosedur yang kedua adalah verifikasi permohonan. Langkah selanjutnya adalah akan verifikasi permohonan yang dilakukan oleh LS Propustan. Dalam prosesnya akan dilakukan verifikasi terhadap beberapa hal, yakni jangkauan lokasi audit dan kemampuan memahami bahasa setempat. Proses ini biasanya akan memakan waktu 1 hari, dan setelah verifikasi selesai, Anda akan diberi invoice soal rincian biaya yang harus dibayarkan. Yang ketiga, yaitu audit sistem manajemen mutu produsen. Tahap berikutnya adalah pengecekan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu. Akan dilakukan pemeriksaan soal kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Dalam audit kecukupan, tim akan melakukan peninjauan terhadap dokumen sistem manajemen mutu yang kita miliki. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam hal ini, koreksi harus dilakukan dalam waktu maksimal 2 bulan. Prosedur yang keempat yaitu pengujian sampel produk. Dalam prosesnya, tim LS Pro Pustan akan datang ke tempat produksi dan mengambil sampel produk untuk diuji. LS Pro Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut. Proses pengujian ini dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang sudah terakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen, diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk diberi label contoh uji atau LCU dan disegel. Proses ini butuh minimal 20 hari kerja. Bila ternyata hasilnya belum selesai, Anda akan diminta untuk menguji produk tersebut sampai selesai, lalu dicek kembali oleh tim LS Propustan. Yang kelima, penilaian sampel produk. Laboratorium penguji menerbitkan sertifikat hasil uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak. Yang keenam, keputusan sertifikasi. Setelah semua proses di atas selesai dilaksanakan, tim akan merapatkan hasil audit dan hasil uji. Semua dokumen audit dan hasil uji
menjadi bahan rapat panel tinjauan SPPT SNI LS Propustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sedangkan rapat panel berlangsung selama 1 hari. Yang ketujuh yaitu pemberian SPPT SNI. LS Propustan akan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan setelah rapat panel usai. Keputusan pemberian sertifikat oleh panel tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi kelengkapan administrasi, ketentuan SNI, proses produksi, serta sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam menjamin konsisten mutu produk. Jika semua ketentuan itu terpenuhi, LS Propustan Deperin akan menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon. Biaya pengurusan SNI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 dengan perkiraan biaya sekitar 10 juta sampai 40 juta. Contoh yang sering kita jumpai yaitu perusahaan helm yang mana produk yang mereka tawarkan itu berlabel SNI semua. Dan konsumen juga tenang dan nyaman memakai produk yang telah berlabel SNI. Ditambah lagi adanya saran pemerintah untuk berkendara menggunakan helm berlabel SNI. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.